Oke, halo guys. Yo, halo. I'm so excited and happy karena aku kedatangan teman dari mana ya? Dari mana sih Kak? Coba. Oke, halo semuanya. Nama aku Farid Nawawi. Aku seperti tadi lihat, aku adalah anggota BEM Rema, jadi aku dari kampus di Tasikmalaya. Jadi kalau teman-teman di luar UPI itu punya sistem kampus daerah yang dimana kampus daerah itu setara kayak fakultas. Jadi kalau Kamnatas itu sama kayak FMIPA. Ya, aku tuh dari Tasik dan aku anak pendidikan banget. Jadi Pendidikan banget nih. Iya. Jadi aku pengen SD anyway. Jadi buat anak kecil, gitu, buat anak-anak di rentang 6 sampai 12 tahun pun jadi keseharian aku. Oke. Anyway, ini di Bandung recordnya di Environment Laboratory atau laboratorium aku gitu ya, di kimia lingkungan. Dan kenapa kamu di Bandung? Kenapa Bandung? Karena buat my friend Amara soalnya kan. Oh aduh, enggak sih, aku tahu ya kamu main eventnya nggak itu ya. Oke. Ini lebih ke introduce lagi sih. Jadi aku tuh di BEM, di Kementerian Luar Negeri yang dimana menanggung jawab juga dengan arak-arakan wisuda. Nah, it's my first time. Jadi dalam sejarah UPI Tasik itu pertama kali UPI Tasikmalaya arak-arakan. Oh, sebelumnya itu nggak pernah. Nggak pernah. Jadi aku sebagai apa ya, yang koordinator juga agak meraba-raba ya, kayak yang bener tuh kayak gimana. Jadi I came here to Bandung untuk menyambut angkatan 21 wisuda. Congratulations. Congratulations semua. Dan kepikiran kayak, oh, let's talk about it. Gitu. Yeah. Amara, aku lagi di Bandung dan Amaranya sibuk anyway. Tapi alhamdulillah, thank you very much juga udah berani untuk bisa memotong jadwal. Yang penting itu, so we can talk about it. Dan ini tuh sebetulnya kita tuh udah lumayan ngerencanain dari lama ya. Dari Lama bulan banget. apa ya Farid? Dari pokoknya Juli mungkin ya. Kan Agustus ketika kita Online. apa sih yang kamu Tasik datang Labim? Kan aku ngajakin kamu kayak gimana kalau kita bikinnya di sana, terus kata kamu nggak bisa datang. Ya, so sorry banget. Iya, dia nggak bisa datang. Tapi jadi, apa tuh? kita pernah online di live IG. Iya betul. Dan itu responnya positif banget. Positif banget. Positif sekali ya. Thank you juga yang udah nonton online Betul. waktu itu sampai Q&A tanya-tanya. Betul, Viewersnya betul. juga enjoy. Dan kalau online seseru itu kayaknya aku harus datang sih buat sama Amara. Jadi tanpa pikir panjang ketika ada di Bandung kayak Sama apa? sekali tidak pikir panjang. Langsung deh kita bikin saat ini juga. Anyway, aku masih pakai gloves karena aku lagi eksperimen hari ini gitu ya. Aku lagi praktikum. So, aku luar biasa. Kita buka dulu. And I am not very Ya aku juga pakai jas lab ini gitu. Sebelumnya terhitung jarang sih ya ngobrol betul. maksudnya in deeply berdua kayak gini. Kita tuh baru mulai itu di awal tahun ini ketika pengangkatan aku ketua DPO ya. Ya. Gitu. Dan aku pun ketua DPO anyway. Yes, gitu. Kita sama-sama ketua DPO Letim, Jadi, tapi di lokasi yang berbeda. iya, lokasi yang berbeda. Tapi ya kita dari sana kayak karena Faridnya yang datang ke aku di mana ya? di PKM. Terus kita ngobrol banyak tuh di Krisbar waktu itu. Krisbar. Iya, wah itu banyak banget sih ngobrolnya. Kayak kita ya survive dengan cara yang berbeda gitu. Tapi kan sebelumnya waktu kamu jadi direktur di Latin Tasik dan aku jadi wakil direktur di Bungsil, maksudnya kita juga nggak truly talk gitu loh, Ya, kayak karena ada of course aku sama Rido kan seringnya. Rido keren banget sih, shout out buat Rido. Wah, syarat kamu keren banget. Ini sih Malaysia emang kan ya. iya betul, partner terbaik. Kenapa gitu ya, aku pengen banget bahas pendidikan gitu anyway, karena pertama aku hidup di Universitas Pendidikan Indonesia khususnya sama gitu. I was so concerned loh, maksudnya sebagai ya mungkin teman-teman kan kayak oh saintis tuh kayaknya nggak pendidikan banget, padahal justru itu sangat lekat dengan pendidikan gitu. Oh, gitu? Iyalah, of course, apa yang kita dapatkan ya ilmu pengetahuan kita gimana mau implement Ya, betul banget. gitu loh kalau nggak dibantu teman-teman pendidikan gitu. So, Betul sekali. aku sangat itu Garda terdepan kan guru-guru ya sebenarnya. betul. Nah, karena sekarang gitu ya, aku kedatangan teman aku dari PGSD yang very passionate about education dan kita juga sangat-sangat literate lah gitu ya. Aku sih bisa bilang kita sangat literate gitu. So, ya. You, not me. Kita dong, kamu juga sangat Wait, literate. Amara, aku selalu bilang atau selalu merasa aku adalah orang yang paling sering baca buku. Setelah kenalan dengan kamu, wow, this
this guy is not sleeping or what? Gitu kan? This guy, I'm not guy. Oh ya. I'm a woman, guys. This woman, this girl. I'm sorry. This person. Nah, Yeah, this person, This okay. person is not sleeping or what? Because Menurut kamu tuh kayak do you agree gitu bahwa memang pendidikan tuh memperhalus perasaan, dan menurut kamu tuh kayak kenapa? Oke, first of all thank you atas bahasanya, dan tadi pengakuannya bahwa beliau Beliau takut banget. kalau amanah concern kakak pendidikan itu touching my heart banget. Karena apa? Karena pendidikan itu bukan hanya dari PGS doang, Ya. bukan hanya dari jus pendidikan aja. Ya. Pendidikan itu semuanya, kan? Ya. Termasuk orang tua, termasuk yang menjual di kantin sekolah, itu juga harus berkaitan dengan pendidikan. Kenapa? Pertama, gizi kalau pendidikan. Terus pendidikan tuh bukan hanya dari ranah keluarga aja, sampai orang asing pun itu harus berkontribusi dalam pendidikan. Misalkan membantu anak buat menyeberang jalan, itu pendidikannya kental sekali. Oke, Karena membangun iklimnya ya. Iklimnya, jadi benar-benar semua hal di sekitar kita ini berkutat pada pendidikan. Terus apakah aku setuju? Ya, aku setuju banget. Iya, aku pikir bakal kayak setuju, tapi ternyata setuju banget. Setuju banget, 100%. Kenapa? Karena kesuksesan untuk anak SD, sekali lagi anak SD, karena PGSD, Ya. itu bagaimana cara mereka berani berbicara, sopan berbicara, menyapa orang tua bagaimana, menyapa sesama bagaimana, menyapa adik tingkat seperti apa, itu keberhasilannya. Oke, Jadi bukan dari outputnya. oh he know everything, dia tahu banyak hal, terus hafal ini hafal itu, which is that's good. I'm not saying it's bad, it's really good. Tapi yang menjadi concern utama adalah bagaimana cara berinteraksi dengan baik. Oke. That's really matter. Oke. Anak kelas 6 tahu semuanya, tapi dia berbicara kebun binatang dan lain sebagainya. I think it's not really good. Dan anak biasa-biasa aja, tapi berbudi pekerti luhur, dia tahu bagaimana cara berinteraksi dengan guru, dengan anak-anak lain sebagainya. Itu yang sukses menurut aku pribadi. Kalau kita parameternya dari materi, ChatGPT is way more smarter than teacher. Artificial intelligence way ya. more smarter than me. Ya. Banyak bimbel juga, terus banyak materi di Google. It's so easy to learn right now. It's so easy to learn. Tapi kenapa masih sekolah? Kenapa sekolah itu masih ada? Untuk menumbuhkan karakterisasi yang bagus. Perlu adanya laboratorium untuk bisa menerapkan itu. You are gonna be scientist. You need laboratory to do research, to do your job. Dan anak-anak butuh laboratorium untuk bisa bersosialisasi. Laboratoriumnya di mana? Sekolah. Aku sebagai guru memerankan ayah, memerankan uak, memerankan orang asing di jalan, memerankan orang dewasa. Aku aktor di sana. Anak-anak akan belajar mengenai laboratorium bersosialisasi bersama aku sebagai orang dewasa. Anak-anak juga berperan sebagai anak-anak lain seusia mereka. Nah, interaksi seperti apa? Di sekolah diajarin. Anak-anak tuh banyak anak-anak yang gak punya adik. Lalu bagaimana cara berinteraksi dengan anak yang lebih rendah tuh? Gak mungkin di rumahnya, karena dia kan gak punya adik. Di sekolah dia belajar. Dia gak punya kakak. Di mana belajar berinteraksi dengan seorang kakakku? Di sekolah. Jadi aku sangat setuju bagaimana cara memperhalus karakter, memperhalus interaksi, itu sangat setuju. Karena aku berpandangan untuk SD, sekali lagi ya. Nih, di sini tulisan nih. Untuk SD. Anak SD, concern kita adalah menumbuhkan karakter yang bagus. SD, sekolah dasar, pondasi. Kalau pondasinya sudah, aku rasa akan susah ya untuk bisa membangun dinding dan sebagainya. Ya, bayangkannya seperti rumah. Setiap guru, semua guru di Indonesia itu sebenarnya sudah memiliki tujuan yang sama untuk guru SD, yakni menerapkan budi pekerti yang luhur. Dan aku belum pernah melihat environment yang sebagus sekolah untuk bisa mengasah kemampuan sosialisasi anak SD. Aku PGSD guys, calm down. Jadi kalau anak SMP kayaknya bagus di sini, SMA oke, tapi aku PGSD gitu. Aku belum pernah belajar mengenai ranah sana ya. Menurut aku untuk bisa menyebarkan fondasi yang bagus untuk masyarakat umum, bisa dimulai dari sekolah dulu. Kita bisa kerjasama di sana. Oke. Nah, kita yang pendidikan jadi garda terdepan. Oke,
ini buang sampahnya Ya. jangan sembarangan ya. Laboratoriumnya di mana? Di sekolah dengan tempat sampah yang dikhususkan tinggi badannya dengan mereka. Ya. Kalau di umum kan tinggi-tinggi ya. Terus dengan sanksi sosial yang tidak sekejam di dunia luar, dengan apresiasi dari guru, itu menjadi sebuah laboratorium yang sangat-sangat positif untuk anak bisa berhalus karakter. Wah, that's really good. Apakah itu answer menjawab ya? pertanyaan? It's not about menjawab atau enggak. Aku malah justru fokus ketika kamu bilang bahwa sekolah tuh menjadi laboratorium. Aku kayak, oh iya, karena kosakata itu tuh rasanya tidak pernah ada di pikiran aku. Dan oh iya benar ya, sekolah juga bentuknya seperti itu ketika Betul. kamu menjelaskan, oh bagaimana caranya berinteraksi dengan kakak, dengan adik, dengan ayah atau apa. Oh iya, ada di sekolah gitu ya, kayak wow. Sekolah itu menjadi lingkungan Betul. miniatur ya. miniatur sosial pertama anak-anak. Dan itu tadi mereka akan mulai melihat, wow, ternyata manusia itu bukan bersifat seperti ibu ayah saya. Iya. Ternyata ada ya yang suka main bola, oh Iya. ada ya yang suka main volley gitu. Oh ada yang suka kejar-kejaran, oh ada ya orang yang pendiam. And that's beautiful. Yeah. That's the beauty of life. Very diverse gitu ya. Diverse. Wah ini valid guys, approve nih, pendidikan sekali gitu ya, education. Thank you very much. Tapi kalau dari kamu sendiri nih, kan kamu tentu juga punya experience sama pernah jadi anak SD nih, aku juga Yep. pernah jadi anak SD nih. Nah, momen apa sih kamu menyadari, mungkin sekarang gitu ya, momen menyadari bahwa oh pendidikan ini memperhalus perasaan kamu, memperhalus karakter kamu. Kayak apa perubahan yang terjadi barangkali di SD, kayak what change? Mungkin saat aku melihat, oke, I'm gonna be the guy that everyone looks Oke. when I'm in elementary. Jadi kayak aku melihat sosok pria yang berdiri di depan waktu itu, dia mengajar, dia memarahi, dia mengingatkan jangan bilang gini, jangan bilang gitu. And I'm gonna be him someday. Dan ternyata aku udah menjadi sosok itu. Iya. Dan di saat itu aku sadar bahwasanya okay, this is serious. Ini bukan hanya pekerjaan yang okay, I'll take the money, I'll do my job. No, guys. Jadi itu yang buat aku sadar kayak okay, dari sudut pandang guru ternyata memang anak-anak tuh se-hopeful itu. Bayangkan ketika aku mengajar 30 orang, sebenarnya aku bukan hanya mengajar 30 anak-anak. Aku mengajar 30 orang yang profesional di masa depan. I don't know, maybe he is gonna be president. Iya. I know he's gonna be a scientist like you, teacher like me. And I have to be serious. Jadi, oke, pendidikan ini penting karena aku akan mencetak orang-orang hebat, dan yang paling krusial adalah aku juga bisa menjadi salah satu penyebab terciptanya anak orang dewasa yang tidak kompeten di masa depan. Karena banyak sekali anak-anak yang gak suka, I'm so sorry to say, yang gak suka kimia karena gurunya. Iya. Sorry, I'm so sorry. Ya, tapi itu banyak ditemui kok, I know. Yang gak suka mate karena gurunya. Yang gak suka poli karena gurunya sepak bola. And this is serious. Aku harus belajar cara mengajar. Nah, di sana. Terus aku harus belajar cara mengelola emosi. Karena banyak guru yang marah itu bukan karena anaknya salah, cuman karena manusia tidak dihargai ya orang. Jadi emotional intelligence. Emotional intelligence. Oh. Am I perfect in it? No. Aku sering marah sama anak-anak. Tapi ya aku belajar juga. I don't have to be that angry. I don't have to be that mad. Dan wow, itu susah sekali buat mengelola emosi. Dan this is serious. Ketika guru mengajar, itu amarah akan menjadi idola dia, idola anaknya. Serius. If you teach a kid, anak itu berpeluang 60% menjadikan kamu sebagai role model. 60%? Yes. That's big. Wah. Karena ada banyak faktor, cuman kalau yang menjadi faktor yang sekarang aku alami, aku masih muda. Terus cara mengajarku juga berbeda dengan guru-guru yang udah senior, karena ya aku harus menjaga sikap, menjaga I wanna be asik loh. Dan aku banyak jadi role model, and it's really hard. Dan
Kenapa ini jadi hard? Aku harus menjaga sikap aku di luar kelas juga. Dude, I wanna be like other young man gitu. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa kayak seperti pria-pria muda lain. Aku harus menjaga sikap aku karena aku ditonton juga di sana. Pak Farid, TikTok kamu apa? Pak Farid, IG kamu apa? Di follow. Dan aku belajar PGSD guys. I have to be example. Jadi wow. Aku selalu karena ketika aku bicara pun dengan temanku yang di pendidikan kimia or orang-orang yang memang ada di pendidikan and very passionate gitu ya di bidang pendidikan, mereka tuh selalu bilang kayak I have to take it seriously gitu. Yang aku berharap ya semua guru di Indonesia berpikiran hal yang sama gitu, dan itu kan tidak mudah ya. Wah. Aku nggak berlebihan ya. Iya. Jadi ya aku tahu betul gitu bagaimana perasaan tulus itu tuh ada gitu, bagaimana perasaan ingin memberi navigasi yang benar gitu kepada anak-anak, seperti yang kamu bilang gitu, bahwa kamu pun berkontribusi atas inkompetensi yang nantinya terjadi gitu, apalagi kayak di negara ini gitu ya. So respect. Kamu berarti udah ngajar tuh udah berapa lama tuh untuk magang ya? Magang cuma 6 bulan. Magang kemarin baru semester 6. Semester 6 aja. Semester 6 bulan. Tapi di pendidikan kan udah 4 tahun ya. My seventh, wow. 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih ya gitu. Dan tahun depan akan mengemban gelar pendidikan itu. Amin. Amin. Tapi Amara, aku pernah tidak cocok jadi guru. Oke. Ya. So what the feeling? What's the feeling? Oh, I feel so tired. Sangat capek pas pertama kali ngajar. Tapi itu tuh kayak apa ya? Capeknya tuh kayak overwhelm aja atau kamu ngerasa kayaknya ini bukan aku atau apa tuh? Ya, kayaknya ini bukan aku. Pertama, setiap orang tuh punya setiap laki-laki punya kadar maskulinitas yang bermacam-macam. Ya. Jadi aku merasa PGSD dengan aku. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Aku nggak bisa kayak bernyanyi-nyanyi, happy. I'm not that guy. I'm just not that guy. Iya. Aku lihat kamu main TikTok aja kayak kaku banget ya kak gitu. Ketahuan dia lihat TikTok saya. Enggak, kan kamu SW. Iya, aku nggak punya TikTok. Really? Iya. Terus aku bingung ya. Aku suka kayak gimana? Karena guru SD yang bagus, saja pun pandangan tuh kayak gitu. Tapi itu mulai berubah arah ketika ada kalimat yang dilontarkan oleh seseorang kepada saya. I don't have to be like them. Aku gak perlu merubah diriku seperti itu. Karena gue gini, lagi-lagi konsep laboratorium sekolah. Di dunia itu banyak banget pria maskulin, banyak banget orang yang akan bersikap tegas. Dan ada banyak sekali ayah di dunia ini. Dan uniknya, banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak memiliki peran ayah. Karena kebanyakannya ibu. Oh, iya betul ya, benar. Iya. So, yang paling aku kenal tuh Pak Farid gak perlu jadi seperti ini. Pak Farid tuh gak perlu jadi seperti yang bisa happy. Pak Farid tuh bisa kok jadi diri Pak Farid. Karena kita tuh butuh peran ayah di sini, dan Pak Farid tuh bisa jadi ayah. Wow. Karena kamu selama ini melihat standarnya menjadi guru itu mengayomi seperti seorang ibu. I have to dance. I don't like dance. With all my respect. Terus harus bisa menyanyi dengan nada yang ceria. I'm not that guy. I'm just not that guy. Kayak, oh ini capek banget. Aku harus ice breaking. Dude. Terus I know you. Aku harus tepuk semangat. Ya, tepuk semangat is fine. Aku harus tepuk semangat. Cuman I'm doing it for every single day. I cannot do that. Tapi pas ada kalimat itu, wah, iya ya. Karena aku gak akan jadi guru atau enggak, insya Allah I will be a father. And just act like a father. Kayak, oke, aku akan mengajar dengan caraku sendiri, dengan pemahamanku sendiri. Dan setelah P3K itu yang which is I don't think I'm doing good. Karena itu aku capek. Karena habis sekolah capek banget kayak
I'm a cry person. I'm cry person kayak aku cerita tentangnya aku gak cocok dengan PGSD. Imagine you have to be someone who is not like you every single day is kind of frustrating ya. Jadi kayak memerankan suatu peran aja gitu, bukan menjalani hidup kamu. Iya, dan if I have to do that like every single day in the future, itu kayak horror. Tapi setelah ada kalimat itu, wow, oke, gitu kayak aku coba-coba buat merubah sikapku dan I think I'm in love with my job. Oh, keren. Jadi intinya guys, just be you, just be yourself, don't be like someone else. Jadi kamu akan menemukan cara untuk menikmati sesuatu itu dengan cara Anda sendiri. Itu sih yang membuat aku kayak, oke, aku bakal coba deh, I feel better. Aku akan memperbaiki ini deh, kayaknya asik ya. Aku mulai meneliti, kayaknya ini harus kayak gitu. Dan sekarang aku dari fase di mana? Oke, aku Farid Nawawi, I'm an elementary school teacher. Oh wow, keren sekali. That's nice to hear that. Wah. Thank you very much. Mungkin kalau anak-anak SD bisa denger ini gitu ya, dan mereka tahu bahwa mereka memiliki guru yang sangat passionate gitu di bidangnya, itu akan sangat baik sih. Amin. Sangat baik ya, apalagi mengajar orang tuh tidak mudah. Aku tahu sekali, apalagi apa ya, deliver konten yang itu kan kamu punya RPP, kamu punya silabus, kamu punya hal-hal yang itu harus kamu reduksi dan bisa disampaikan secara penuh ke mereka gitu. Jadi ya butuh laboratorium tuh, butuh lingkungan untuk mengontrol agar ide kita atau sesuatu yang kita inginkan tuh berjalan. Nah, ini di sekolah, ini di lingkungan manusia yang sangat diverse dan variabelnya nggak bisa kita kontrol. Jadi so amazed gitu loh, kayak dengernya kayak wow gitu. Dan aku mau bilang kalau di sini ada yang PGSD juga, kalau kalian capek pas belajar pertama kali, congratulations. Itu berarti Anda sudah memasuki fase berpikir kritis pertama Anda gitu. Karena ya pasti surprise. Anak-anak kan kalau kita, jadi ada mata kuliah micro teaching gitu. Kimia murni kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Pendidikan kimia mungkin ada ya. Pendidikan kimia ada. Nah, micro teaching itu kita berperan jadi anak SD. Oke, kitanya nih. Oke. Aku juga berperan jadi anak SD. Oke. And it's so different. Anak SD yang diperankan oleh mahasiswa dan anak SD itu wah jauh sekali. Oke. Jauh sekali. Karena kapasitas kepala kita udah lebih berkembang ya. Jauh sekali, dan itu pasti capek banget dan bahkan aku sering nangis waktu ngerasa gak cocok itu. Dan it's okay to be cry. It's okay. It's okay to feel tired, tapi ya jangan give up sih, itu yang paling. Jangan give up. Iya, betul sekali. Jangan give up. Apakah aku pernah kepikiran? Pernah. Aku jujur ya, Amara, aku pernah kepikiran tuh kayak it's not my thing. Tapi mungkin alhamdulillah aku tuh punya support yang kuat lah. Orang tua, Your girlfriend ya. Jadi jangan menyerah, hadapi. Jadi ketika stres itu bener-bener hadapi aja, meskipun istilahnya kamu harus ngerangkak. It's okay. Atau kayak aku capek, pengen rehat dulu, pengen rebahan seharian. It's okay. Tapi jangan kabur. Jangan avoid gitu ya. Kayak we should to ya udah kayak acceptance gitu ya. Betul sekali. Kita balik lagi ya ke kalimat yang tadi kamu bilang gitu, bahwa capek itu artinya itu adalah tahap pertama kamu berpikir kritis gitu. Terus juga merasa pusing karena belajar itu kan artinya kita menggunakan kapasitas otak kita dengan maksimal ya. Jadinya kita merasa pusing gitu. Dan ya teman-teman lagi learn lah, lagi belajar gitu kan. It's okay gitu, memang itulah proses belajar gitu ya. Dan aku tuh justru jadi semakin concern ketika aku masuk pasca. Kan? Finally yang ada di pikiran aku adalah, aku kok jadinya merasa ada tuntutan tertentu karena gelarnya tuh Master of Science. I should to learn gitu loh, kayak deep learn, bener-bener kayak belajar sedalam mungkin untuk aku bisa berkontribusi gitu dalam keilmuan gitu. Tapi pada akhirnya kembali lagi ketika ngobrol sama profesor gitu ya, ketika apapun yang aku peroleh, apapun yang aku lakukan, apapun yang aku telusuri, kalau itu nggak bermakna bagi masyarakat, kalau itu nggak kontribut apapun, kalau itu hanya sekedar keilmuan yang tidak tersentuh dan tidak dapat diaplikasikan, itu percuma. Jadi tuh ideasi apapun tuh base-nya selalu ke sana gitu. Apakah ini akan kontribut ke orang atau tidak? Bagaimana ini akan
baik atau tidak gitu. Yang kupikir itu kan lagi-lagi pendidikan tuh memang memperhalus gitu perasaan, mempertajam pikiran dan memperhalus perasaan gitu. That's why aku sangat setuju untuk orang-orang tuh ya bisa memperoleh pendidikan setinggi mungkin gitu, karena Oh iya, betul. memperoleh pendidikan setinggi mungkin memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pengalaman bersosialisasi gitu ya. Yes. Miniatur kehidupannya kan jadi lebih diverse lagi gitu ya, jadinya lebih belajar lagi gitu. Oh, ngerasa gitu ya sih. Betul banget. Jadi sekolah itu tadi ya. Kalau Amara kan butuh kontribusi ke masyarakat dalam research, dalam penemuannya, dan kita sebagai guru ini yang bertugas untuk menerapkan hasil dari para saintis itu, baik dari semua keilmuan ya. Kalau guru tuh semua keilmuan itu yang bikin betah karena serunya tuh gitu, aku bisa belajar banyak keilmuan meskipun pada praktiknya aku akan mengajarkan yang dasarnya aja, tapi the beauty is I can learn a lot of things. Aku garda terdepannya ya gitu kayak. Imagine guys, kalian jadi anak kecil, kalian punya guru yang membuat kalian merasa dan guru itu udah kalian kayak wow, it's so good, it's so good. I cannot explain the feeling. I cannot explain the feeling, but it feels really good. Mereka punya ekspektasi kita sebagai orang dewasa tahu banyak hal. Ya. Dan ini yang menjadi tolak ukur aku. Mungkin ini agak vulgar ya kalau bilangin, tapi keberhasilan mengajar itu ketika ada anak yang mengajukan tangannya sebenarnya. Jadi misalkan aku menjelaskan koin, ini simple ya, ini freestyle ya. Ada koin, anak-anak tahu gak ini koin? Tahu katanya. Kalian tahu gak koin ini terbuat dari apa? Mereka bingung, aku mengajar ini terbuat dari perak. Kalau ada yang bilang, Nacung, Pak, perak itu apa? Aku udah berhasil. Itu indikator aku. Karena meningkatkan curiosity mereka. Betul. Dan setidaknya dia tahu gimana caranya menanyakan hal. Itu yang hal simple yang bikin aku ya, it's kind of addictive. Wow. Iya, kayak anak-anak nih, aku lihat, aku buka buku PLH misalnya. PLH terus ada foto reaktor nuklir. Aku bakal ngejelasin nuklir itu apa dengan of course dengan bahasa anak ya. Ketika mereka agak paham, mereka kan memunculkan wajah yang lucu ya, kayak kalau gak paham kayak gitu. Dan kalau balik lagi ya standar pribadi, kalau mereka cuman maaf ya ngangong, itu menurutku belum berhasil. Tapi ketika ada krik-krik terus ada yang gini, itu kayak ada perasaan seorang tertentu ya di perasaan. Nuklir itu apa, atau maksudnya gimana Pak, atau kayak di Indonesia ada nuklir nggak Pak, itu kayak itu seru sih. Makanya aku silakan yang ngacung, Bapak akan kasih kayak poin atau ya minimal tepuk tangan lah. Jadi Amara ketika itu terjadi banyak juga yang ngacung, Pak kenapa warnanya merah, Pak kenapa warnanya biru, but it's okay gitu. Gak ada pertanyaan yang aneh sebenarnya, tapi pertanyaannya bukan gak penting kan, karena mereka nggak tahu kan, jadi mereka menanyakan hal tersebut. Betul sekali. Tapi based on my experience ya, di PPK Ormawa kan kamu tahu, kita kan juga melakukan intervensi ke anak-anak ya. Jadi ada program kilas namanya, kita lindungi alam sekitar, dan itu diperuntukkan untuk anak-anak gitu. Dan the point adalah ketika mereka curious tuh memang ada sorak tertentu di dalam diri kita gitu. Tapi rasanya selalu jadi challenge karena setiap pertemuan harus punya intervensi yang berbeda. Karena kadang di hari ini anak lagi happy, di besoknya loh kok ini udah beda lagi nih moodnya, kayak moodnya nggak mau. Nah itu juga hal yang membuat kamu seru, karena kamu jadi harus belajar lagi membuat intervensi gitu ya. Atau kamu justru untuk saat ini ya kamu masih merasa overwhelmed mengatur hal tersebut. Aku ada triknya. Sebelum mengajar, kalian bercerita. Simple kan? Bercerita. Tapi apakah anak-anak tuh mau dengar dengan cerita kamu? Kalau dengar itu pasti dengar. Tapi ceritanya ya yang bisa naik ke mereka. Aku pernah pengalaman di mana kemarin aku marah soal kelas itu, terus ya besoknya kan agak canggung ya. Aku cerita tentang Persib. Setelah itu mereka, wah iya Pak, juara Pak, oh iya Pak ini. Nah itu kan udah semangat nih. Udah semangat. Oke, karena kita udah semangat, nah kita belajar buka halaman ini.
Atau dengan teknik, misalkan Persib nih, aku kepikiran ini freestyle, bukan pengalaman. Misalkan kita belajar mengenai, bukan belajar, aku bercerita Persib, mereka udah excited. Aku tuh pengen ke halaman 7 misalnya, aku bisa nih kayak, oke, siapa yang tahu nomor punggung Beckham Putra? 7. Oke, buka halaman 7. Itu attention mereka udah pasti, dan mereka udah happy. Tapi kamu tuh biasanya kalau bercerita tuh menggunakan media atau masih dengan kayak trik, ya maksudnya dengan persuasi seperti itu? Jujur persuasi masih persuasi. Karena keterbatasan infrastruktur ya. I wish I can. Iya. Karena kayaknya lucu aja gitu kalau mereka masuk suatu kelas terus kita menunjukkan video dulu atau apa kayak itu kan sangat menarik gitu ya. Tapi emang peran guru tuh emang luar biasa sih. Amin. Luar biasa guru, terus kan juga sebagai mentor ya yang membimbing juga kan gitu kayak itu penting banget sih. Makanya alasan kenapa aku lanjut lagi magister gitu ya, itu karena aku suka sekolah sih sebetulnya. Suka sekolah? Aku suka sekali sekolah, aku suka suasana. Aku suka sekolah kan, makanya aku jadi guru. Nah, karena aku suka sekolah jadi kayak, aduh sekolah lagi deh gitu, kayak S2 deh gitu. Selain sekolah ya, of course dominannya ke sekolah. Aku juga suka environment university. Iya, aku juga suka banget. Kayak orang-orangnya tuh harus belajar terus setiap hari. Iya. Iya gak sih? Dan ada pride tersendiri bahwasanya, oke, aku adalah mahasiswa kan. Iya. Ada pride terus, I just love the vibes. Kayak kalau di PGSD kan orang-orangnya ya formal. I like being formal. Suka banget sama dunia formal. Kayak aku gak bisa nih kayak lab jeans seperti ini. Aku pakai jeans aja nih. Aku gak bisa kayak gitu. Terus I just love the vibes. Terus universitas tuh kan banyak kayak gini ya, dialektika. Betul dialektika. Kalau di sekolah juga ada dan bahkan lebih ini ya, lebih bisa bebas. Tapi I just love being here gitu. Kayak sometimes ya aku merasa sedih juga emang lulus akan berpisah dengan environment seperti ini. Tapi ya kamu masih ada tambahan. Setahun lagi ya. Fast track. Same as my girlfriend. You have longer journey. Iya, jadi kayak aku merasanya tuh ada dorongan tertentu untuk kita tuh selalu melek akan isu sekarang, apa yang bisa kita selesaikan dengan kapasitas kita sekarang gitu. Which is ketika di luar atau sudah bekerja, mungkin fokusnya udah berbeda kan. Dan kayaknya ketika kita udah nih lulus kuliah dan I think we will miss something. We will miss something in our mind. Kayak ada sesuatu yang hilang nih gitu ya. Biasanya ada, dan obatnya adalah membuka galeri. Betul, sambil kayak nangis sedikit kayak kangen. Ada nangis sedikit. Nangis sedikit, atas sedikit di ujung. Wah, obrolan yang sangat seru sekali gitu ya. Kayak I'm so happy to have a little, enggak lah ya, a little ya, kayak lot of conversation gitu. Semoga ini video nggak selesai sampai di sini aja gitu ya, tapi nanti akan ada obrolan lainnya. Aku akan ke Tasik aku akan jadi aku akan ya melihat lah environment di sana seperti apa gitu ya, kayak I'm so curious gitu. Lagi di bidang pernah ke Kamda? Ke Kamda paling Kamda Purwakarta, Cibiru. Tapi Tasik belum pernah sih, belum pernah ke Tasik. Menarik. Semoga nanti ke sana dan banyak teman juga kan di sana ya dari PPK kemarin gitu. So hope ya, semoga bisa ke sana. Amin. Terima kasih ya Farid untuk meluangkan waktunya. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrol gitu. Kita juga kalau ada isu apapun kita bisa ngobrolin lewat live IG sih, nggak cuma kayak gini aja. Tapi pokoknya kamu kalau ada keresahan apa terus kayak ini kayaknya seru banget diobrolin, aku tuh orangnya suka banget dialektika kayak gini, jadi kayak let's do it gitu. Kalau teman kamu mau ikut ya kita bertiga, kalau teman kamu mau ikut lagi atau teman aku mau ikut kita bisa berempat kan, kayak let's go. Kita obrolin lebih banyak hal lagi, karena kemarin kita udah ngobrolin kepemimpinan gitu ya, ya kan leadership in woman opinion and man opinion gitu. Terus sekarang kita ngobrol tentang education. Let me see apa yang akan nanti kita ngobrolin sains di lab micro teaching. Boleh benar kayak benar that's good. Ini ngomongin education di lab science. Iya, di lab science. Ini ngomongin sains di lab micro teaching. Kok jadi ini ya, jadi nggak sabar ya. Karena education is fundamental, science gitu.
Iya, jadi bagaimana kita mencoba menginisiasi pengetahuan-pengetahuan ini tuh juga sampai di masyarakat. Yang orang pikir kajian sains tuh nggak bisa disentuh sama masyarakat. Kajian sains tuh rasanya Iya sih. jauh gitu. Padahal sebetulnya sains tuh ada di kehidupan sehari-harian. Makanya aku tuh sangat ingin membumikan dan memasyarakatkan sains gitu. Dan saya adalah garda terdepan. Lah kita Untuk anak-anak ya. berkolaborasi ya gitu. Semangat ya Bapak Farid. Ibu gitu. Amma. Thank you very much. That was very good Wah, conversation. thank you very much. So, mari kita bertemu lagi di obrolan-obrolan selanjutnya Insya Allah. gitu. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari obrolan Amin, ya ini. Allah. Amin. So, Semoga yeah, happy to have a time with you gitu ya. Have Me a too. conversation with you gitu. Sampai jumpa lagi. Bye bye. See you. Bye-bye.